Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wijaya Gatama dengan NIM 6211420093. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan atau mempresentasikan teori komunikasi menurut Albert Mehrabian. Nah, di sini Albert Mehrabian sudah memiliki beberapa teori di mana tentang komunikasi itu ada verbal, ada intonasi, dan juga ada non-verbal. Nah, untuk verbalnya sendiri, menurut oleh Albert Mehrabian, itu hanya sekitar 7% mempengaruhi tentang teknik komunikasi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada intonasi, di mana Albert mengatakan itu ada sekitar 35% mempengaruhi bagaimana teknik komunikasi. Nah, di sini yang selanjutnya itu yang terakhir ada non-verbal. Non-verbal di sini menurut Albert Mehrabian itu ada sekitar 55% mempengaruhi teknik komunikasi, di mana non-verbal sendiri itu bisa seperti menurut gestur, terus nanti bagaimana kita menyampaikan suatu komunikasi dengan orang yang kita ajak komunikasi. Nah, hal seperti itu yang menurut Albert itu adalah suatu hal yang sangat benar-benar mempengaruhi teknik kita bagaimana cara untuk berkomunikasi. Nah, oke, kita langsung masuk aja nanti ke materinya. Saya di sini akan mempresentasikan materi yaitu olahraga di cabang olahraga bola voli. Nah, bola voli itu apa sih? Bola voli, pengertian dari bola voli. Bola voli itu adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang terpisahkan oleh suatu net, di mana setiap tim tersendiri itu memiliki 6 pemainnya. Nah, di mana dari tim ke tim satunya itu harus melemparkan bola dan harus di tempat lapangan yang di net sebelahnya. Itu adalah hal untuk mendapatkan suatu poin dalam olahraga bola voli. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin bisa kita langsung masuk ke materinya, yaitu ada passing. Itu adalah teknik dasarnya bola voli. Itu ada passing, ada service, ada smash, dan juga ada drop. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama itu adalah ada passing, di mana passing itu ada passing atas dan juga ada passing bawah. Selanjutnya itu ada passing bawah, di mana passing bawah kita menggunakan kedua tangan kita untuk melempar dari lawan ketika melakukan servis, kita lakukan dengan servis dengan passing bawah. Dan selanjutnya ada passing atas, di mana passing atas ketika lawan melakukan servis, kita melakukan dengan kedua telapak tangan kita seperti ini. Nah, kedua teknik passing itu sangat-sangatlah efektif ketika kita melakukan di dalam olahraga bola voli, di mana passing itu sangat akurat, entah yang passing bawah atau passing atas. Tapi kalau menurut saya sendiri, ketika saya melakukan suatu olahraga, yang paling akurat adalah ketika kita melakukan passing atas. Ketika kita melakukan passing bawah, kita terkadang bisa belok bola, bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri karena kita tidak pas. Nah, teman-teman yang ada di rumah atau yang dimanapun, teman-teman bisa belajar di YouTube atau dimanapun untuk bisa bagaimana passing bawah itu secara benar. Nah, untuk passing atasnya sendiri, untuk contohnya bisa kita lakukan seperti ini. Nah, seperti itu. Itu kita ada sekitar ada bola ya, ada bola, kita bisa melakukan passing itu untuk set upper kita. Kita sudah mempelajari tentang passing atas dan passing bawah. Selanjutnya saya akan mau pelajari tentang servis, di mana servis itu juga ada servis bawah dan juga ada servis atas, di mana kita melakukan servis bawah, kita melemparkan bola dan kita lakukan contohnya seperti ini. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan suatu servis bawah. Dan juga untuk servis atas sendiri kita melakukan hal yang hampir sama, karena tetapi kita melewati tangan, itu melewati atas kepala. Kita lakukan seperti ini untuk contohnya ya. Bola dilempar ke atas dan kita lakukan pukulan dari atas kepala. Nah, oke. Servis itu sendiri kita harus benar-benar menguasai. Karena apa? Karena kita melakukan suatu olahraga bola voli itu hal yang paling penting adalah kita bisa melakukan servis. Karena servis adalah suatu awalan kita memulai olahraga bola voli ini. Begitu ya dari teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman harus mempelajari passing dan juga harus mempelajari servis.
Itu adalah hal yang paling penting. Oke, teman-teman harus mengerti halnya itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi yang selanjutnya, itu ada smash. Smash sendiri itu adalah pukulan ketika kita harus menghentikan perlawanan dari lawan kita. Ketika kita melakukan teman kita passing kepada set upper dan set upper ke kita harus lakukan pukulan atau biasa disebut dengan pukulan smash. Itu kita akan mendapatkan poin ketika bola kita bisa berada di lapangan lawan, jatuh di lapangan lawan. Nah, begitu teman-teman semua, itu adalah cara kita melakukan serangan kepada lawan ya. Beda lagi kalau kita melakukan defense atau kita melakukan pertahanan ketika musuh melakukan suatu smash atau pukulan. Nah, kita harus melakukan passing bawah ataupun juga passing atas juga bisa, teman-teman, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya materinya itu ada block atau yang biasa disebut dengan blocking, di mana kita melakukan blocking di atas net dengan kedua tangan kita. Nah, itu dengan cara mungkin dari lawan ketika melakukan smash, karena smash itu biasa dilakukan berdempetan dengan net. Nah, kita harus dengan cekatan kita lompat dan mengangkat tangan kedua tangan kita untuk melakukan blocking agar smash itu bisa tergagalkan, agar kita juga tidak kewalahan dan kita juga pastikan mendapatkan poin. Nah, itu adalah suatu teknik dasar dalam bola voli ya, yang udah saya sebutkan. Ada passing, ada service, ada smash, dan juga ada blocking. Teman-teman semua yang ada di rumah harus menguasai 4 hal dasar yang kalau teman-teman pengen mengikuti olahraga bola voli seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, bola voli tidak hanya kita sekedar olahraga, tapi bola voli itu juga kita akan mendapatkan suatu manfaat yang lainnya, seperti tambahnya tinggi kita ketika kita melakukan olahraga. Karena apa? Karena kita melakukan olahraga bola voli itu selain kita banyak melakukan suatu loncatan, terus peregangan tangan, nah itu bisa menambahkan tinggi badan kita. Itu adalah suatu manfaat yang berbeda setelah kita melakukan olahraga seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang sudah saya sampaikan tentang teknik dasar bola voli, kita juga harus mengerti bagaimana strategi-strategi permainan yang harus kita lakukan pada saat bermain olahraga bola voli, di mana kita harus mengerti bagaimana kita nanti perputarannya, rotasinya dalam olahraga bola voli. Ketika kita menjadi seorang smasher atau kita menjadi seorang pertahanan, berbeda lagi untuk set uppernya. Untuk set uppernya itu biasanya kita memiliki dalam setiap satu tim itu memiliki set upper, dan juga teman-teman itu juga ada seperti kapten atau seperti yang biasa disebut pemain yang ada di tengah, itu biasanya untuk pertahanannya atau biasa disebut libero. Seperti itu ya teman-teman semua untuk materi bola voli yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham apa yang sudah saya sampaikan. Salam olahraga, salam aktivitas, selamat sehat semua. Sekian dari saya, Ilham Wijaya Gatama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.